Kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat dengan tersangka Ferdy Sambo dan Barada Richard Eliezer akan digelar secara terpisah adalah faktor keamanan. Bagaimana dampaknya untuk proses persidangan nanti? Kita akan bahas bersama dengan mantan Hakim Agung Gayus Lumbun. Selamat malam, Prof. Gayus. Selamat malam. Prof, sudah tepat nggak sih sebenarnya keputusan untuk kemudian menggelar sidang Eliezer ya secara terpisah dengan tersangka untuk kasus yang sama? Ya, tentu saya bisa memahami ya apa sikap hakim untuk menentukan sidang ini secara khusus terpisah dari yang lain karena memang Eliezer ini sebagai terdakwa yang melakukan. Hanya nanti melakukannya itu disebabkan oleh hal apa? Perintah atau karena apa? Ini yang hakim akan mendalami ini. Jadi kebetulan yang bersangkutan sangat kooperatif dalam kasus ini dan akan terbuka dengan mengajukan GC. Nah, justru GC inilah hak hakim, bukan jaksa atau LPSK. LPSK dan jaksa itu hanya menghantar, memberi rekomendasi. Penentunya adalah hakim. Kan ternyata banyak GC-GC dalam semua perkara lain juga digugurkan oleh hakim karena tidak mempunyai dampak yang bisa membantu lancarnya persidangan ini atau memberikan masukan yang berarti yang belum pernah ditemukan dari yang lain. Oleh karena GC ini mesti betul-betul dia berperan sebagai orang yang bekerja sama dengan pengadilan, mau membuka yang jujur apa yang terjadi ini kan berdampak kepada pihak lain atau pelaku yang lain sehingga dikhawatirkan juga bisa terjadi nanti konflik dan Prof, sebagainya. berarti hakim juga melihat bahwa keterangan nanti yang akan diberikan oleh Eliezer di persidangan nanti secara khusus bahkan diberikan untuk kemudian terpisah adalah sesuatu yang sangat besar dan sangat signifikan sehingga dipilih untuk dilakukan secara terpisah. Begini, saksi walaupun tidak terpisah pun tidak boleh mendengarkan apa yang dibahas oleh saksi yang lain. Saksi itu akan dipisahkan. Nah, tetapi ini karena kesaksiannya oleh GC, seorang justice kolaborator yang harus menjelaskan secara jujur dan membantu lancarnya persidangan ini tentu perlu dipisah. Karena tadi saya katakan dipisah itu dalam semua sidang tidak boleh saksi saling mendengarkan sehingga ada pengaruh. Kedua, yang saya juga katakan menjadi GC dan manfaat GC dan apa diberikan oleh hakim terhadap orang yang rela menjadi kolaborator ini memang hak hakim ya, milik hakim. Hakimlah yang menentukan berkaitan kesaksian disampaikan menjadi sebuah alat bukti yang nanti bisa digunakan sebagai dasar putusan. Oke, akan seperti apa nanti jalannya sidang khususnya untuk sidang terpisah Eliezer ini? Akan seperti apa nanti prosesnya? Apakah semua saksi akan dihadirkan? Harus terpisah. Walaupun tidak dipisah pun saksi tidak boleh mendengarkan di tempat yang lain. Ini kedudukan saksi menurut KUHAP. Jadi saksi itu tidak boleh. Nah, sekarang ini kira-kira 2010 atau sudah 12 tahun lalu, memang Mahkamah Konstitusi telah memperluas pengertian saksi. Siapa saja bisa menyampaikan kesaksian sejauh relevan dan berguna untuk proses penyidikan sampai dengan proses persidangan. Jadi tidak terbatas pada orang yang mengalami sendiri, mengetahui sendiri secara langsung. Bukan cuma itu. Siapa saja bisa beri keterangan saksi kalau dia bisa menyampaikan yang relevan, yang dapat membantu kelancaran. Jadi memang posisi sidang ini sudah sangat transparan hari ini dibantu oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya. Kemudian tadi saya JPU sudah bagus sekali untuk menyampaikan secara transparan ya ini siapa yang tersangkanya, agendanya itu sudah sangat membantu keadilan masyarakat. Oke. Keadilan diharapkan oleh masyarakat. Tapi mungkin nggak Prof kalau misalnya nanti ketika persidangan diadu begitu ya, jadi dihadirkan Eliezer dan juga kemudian Sambo, karena kan dua keterangan ini kemudian yang ekspektasinya adalah keterangannya sangat berbeda begitu kan? Atau Ya. mungkin hakim punya cara lain untuk menguji apa yang menjadi kebenaran dari kasus ini? Ya karena itu sudah tahapannya sampai di pengadilan, maka hakimlah yang punya otoritas untuk meyakini keterangan yang mana. Kemudian dipisah jelas itu memberi ketenangan bagi yang terperiksa maupun ketenangan bagi aparat atau semua orang yang di persidangan itu atau perangkat pengadilan itu akan merasakan ketenangan kalau dipisah. Walaupun asasnya saksi tidak boleh berada di persidangan untuk mendengarkan apa yang disaksikan oleh saksi lain. Oke, kalau untuk keterangan saksi lain, tersangka lain juga sama berarti ya?
Sama, tidak boleh walaupun ada di tempat yang sama tapi tidak dibenarkan untuk berada yang bisa mendengarkan. Saksi harus dipisahkan. Itu ketentuan umum sampai di banyak negara juga begitu karena nanti bisa saling mengetahui atau bisa saling bekerja sama ya menyamakan kesaksiannya itu yang dikhawatirkan sehingga saksi dipisahkan baik dalam waktu yang sama maupun dengan kesempatan yang lain. Oke, apa yang kemudian akan dikejar terlebih dahulu, untuk kemudian dicek kebenarannya oleh hakim? Apakah kemudian motif seperti banyak katakan kalau pasal pembunuhan berencana ini tidak lagi, penting motif atau yang penting adalah alurnya? Kalau bagi saya motif paling penting karena motif ini diamanatkan ya syarat mutlak itu adalah motif. Apa yang menjadikan akibat. Jadi sebab itu secara prinsip tanpa sebab tidak ada akibat, tanpa ada motif tidak mungkin ada orang mati dibunuh. Nah ini konsep yang harus dipahami oleh banyak orang. Ini teori mutlak yang harus dipahami ya, syarat mutlak namanya. Itu teorinya Von Bury, itu dipastikan seperti itu. Kalau ada sesuatu akibat tentu ada sebabnya. Beberapa sebab bisa menjadikan satu akibat atau sebaliknya. Ini, jadi ini harus dipahami betul. Dan Anda meyakini bahwa nanti keterangan dari Eliezer tadi, juga akan, maaf saya potong Prof, Anda juga meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Eliezer nanti juga akan menjadi faktor penting untuk pembuktian motif? sangat penting tetapi tidak berdiri sendiri. Jadi apa disaksikan oleh Barada Eliezer yang namanya yang sudah terbuka ini, dia akan diperiksa dan dikaitkan dengan saksi yang lain. Misalnya kalau perencanaan, apakah Eliezer ini bisa membuka tabir seluruhnya? Tentu kita sepadankan bahwa ternyata pelaku utama FS ini juga meminta orang lain misalnya. Nah itu kan menunjukkan bahwa ada keterkaitan dan perencanaannya jelas. Ini tentu Eliezer tidak berdiri sendiri. Keterangannya akan dipersesuaikan dengan keterangan pihak lain atau pelaku lain atau keadaan yang lain. Oke, wajar ketika pembela atau pengacara kuasa hukum tersangka akan memastikan kliennya mendapatkan pengurangan atau bahkan bebas gitu. Apa menurut Anda yang akan diupayakan oleh kuasa hukum Sambo dalam persidangan? Apakah tujuannya untuk membebaskan dari hukuman mati? Untuk membebaskan itu bagian dari apa yang harus dilakukan oleh pembela ya atau pengacara atau advokat. Tetapi kan harus berdasarkan hal-hal yang dianggap hakim layak. Yang layak itu bisa dikurangi kalau terdakwa utama itu mau melakukan hal-hal yang bermanfaat Misalnya? bagi negara, bermanfaat bagi masyarakat. Itu saja. Dia memang pelaku utama dan betul melakukan sekalipun. Kalau dia bisa mengemukakan di mana putusan hakim itu menjadi manfaat. Ini dialami oleh banyak hakim. Walaupun dia bukan justice kolaborator. Karena tidak boleh, karena memang dia pelaku utama. Tetapi sifat GC itu akan memberikan ruang bagi terdakwa utama ini untuk mendapat pengurangan karena niat baiknya untuk menceritakan apa yang ada. Dan ini menjadi perbaikan di lembaganya misalnya, lembaga kepolisian. Karena banyaknya struktur apa yang menjadikan dia bisa melakukan hal ini. Oke, jadi untuk lebih jelasnya apa yang harus dilakukan oleh pembela Sambo, oleh kuasa hukum Sambo untuk memastikan bahwa kliennya tidak akan mendapatkan hukuman maksimal? Atau ini menurut Anda justru tidak mungkin? Pembela ini bukan membela untuk orang bersalah atau tidak bersalah, tapi pembela itu memberikan ruang untuk kalian menyadari ketentuan ancaman dan bisa adanya keringanan itu sampaikan secara jujur. Nah tentu semua tahu para ahli hukum kalau orang ini jujur dan bisa menguntungkan bagi atau bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, tidak lagi timbul yang baru-baru lagi karena ada perbaikan lembaga misalnya. Tidak mungkin ada tercetak lagi nanti hal-hal yang orang-orang yang bisa melakukan hal yang sama di tempat yang sama. Itu manfaatnya. Itu manfaatnya tujuan dari putusan hakim untuk menjatuhkan pidana. Karena itu tujuan hukum, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. 3 hal ini kunci untuk hakim melihat apakah dia bisa mengurangi atau tetap seperti apa yang setimpal yang ditentukan undang-undang. Berarti terakhir singkat saja Prof, termasuk untuk memastikan bahwa keterangan Eliezer sebagai justice collaborator akan konsisten? Harus konsisten, kalau enggak kedudukan dia tidak dihargai sebagai GC. Hakim tidak mau kalau dia tidak konsisten sebagaimana yang dijanjikan untuk membuka semua, maka kewenangan hakim untuk GC itu adalah hakim.
dia tidak akan menempatkan dia dengan kedudukan gizi dengan pemotongan dan yang lain, fasilitas yang lain. Baik, terima kasih Prof. Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Kita akan nantikan bersama-sama jalannya sidang yang banyak ditunggu masyarakat ini pekan depan. Terima kasih Prof. Terima kasih.